duduk begini jebus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur dipanjangkan umur dan disehatkan badan. Kita bisa bersilaturahim, berkumpul di ruangan ini. Ini semuanya adalah nikmat yang memang wajib kita syukuri. Maka pertama dan utama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah, karena dengan solawat kepada beliau kita harapkan kita yang hadir saat ini, juga saudara kita dan keluarga khususnya, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Maka yang kedua kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dua kalimat umumnya diawali setiap yang memberikan tausiah, karena ada satu hadis riwayat Imam Ahmad yang berkumpul dalam satu majlis membaca syukur alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, maka mereka semuanya tidak merugi di hari kiamat. Amin. Maka barusan kita baca alhamdulillah dan solawat, kita berharap semoga kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus akhina Bapak Anto beserta Pak Zulfikar, juga guru kita Ustadz Wawan, dan maafkan Ustadz belum bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Saya tanya nih, sore ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, kita diberikan kesehatan. Kita batasi waktu sampai jam 5 gimana? Jam 6 aja atau jam 2? Oh gitu ya. Ya baik ya. Kita awali dengan suratul Fatihah. Sejenak handphonenya barangkali bisa disesuaikan. Kalau perlu ada yang dicatat, silakan dicatat. Nanti sesuai sebelum doa kita buka diskusi ya jika ada waktu. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan barokah suratul Fatihah kita yang hadir pada saat ini dimudahkan Allah menerima ilmu, dan berharap semoga kantor ini, perusahaan ini, dengan hadirnya pada sore ini menambah barokah dan rezeki yang Allah berikan. Ada hadis ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad punya sahabat yang biasa mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah. Saya maaf tidak mengatakan ART ya, asisten rumah tangga Nabi bukan. Tapi beliau ini mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah. Nama sahabat Nabi yang mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah adalah Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Sini yuk. Anas bin Malik. Kalau dibalik, Malik bin Anas. Anas bin Malik yang
yang mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah. Kalau Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pengarang buku namanya Al-Muwatta, disebut madhab Imam Malik. Yang kita bahas sore ini Anas bin Malik atau Malik bin Anas. Ya Allah, mudahkan jemaah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas Anas bin Malik. Kita fokus ya. Anas bin Malik mengatakan, ucapan beliau tertulis dalam buku hadis namanya Fathul Bari. Apa tadi? Fathul Bari itu adalah buku rujukan setelah Quran. Disebut pengarangnya Imam Bukhari. Itu rujukan setelah Quran. Berarti sahih. Kalau ada ustaz mengatakan sahih, berarti sanadnya silsilah yang mengucapkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak disesuaikan handphonenya ya. Saya mau bicara cerita dari siapa nih? Anas bin Malik ya. Ja'a salah satu. Kata siapa tadi? Ja'a salah satu. Sini deh. Maaf ya. Telah datang 3 rohtin orang ila ke yang bilang siapa? Ya Allah, mudahkan ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang bilang siapa? Anas. Ibu, handphonenya silakan yang ingin mencatat ya, kita sesuaikan biar fokus yuk. Telah berapa tadi? Datang 3 orang kemana? Buyut. Buyut itu artinya adalah rumah-rumah. Bentuk jamak dari kata baitun. Jadi apa ini? Rumah. Rumah-rumah siapa Ustaz? Azwaj itu bentuk jamak dari zaujah. Zaujah istri. Azwaj istri. Apa nih? Istri siapa? Rasulullah. Yuk sama-sama yuk kita susun ya. Anas bin Malik mengatakan telah datang berapa orang? 3 ke rumah, bukan rumah satu, rumah siapa? Istri siapa? Rasulullah. Bisa paham semuanya nih? Ya. 3 orang yang mendatangi rumah istrinya Rasulullah. Apa tujuannya? Kata Anas bin Malik, yas'aluna an ibadatin Nabi. Bertanya bagaimana ibadah Nabi. Berarti 3 orang ini ingin tahu bagaimana ibadah Nabi. Tidak tanya kepada Rasul langsung, kepada orang yang terdekat. Siapa? Istri. Saya ingin tahu bagaimana ibadah ibu. Tanya kepada orang yang terdekat dengan ibu. Siapa Pak? Suami. Dan saya ingin tahu bagaimana ibadah bapak. Tanya kepada orang yang terdekat dengan bapak. Istri. Satu aja Pak. Nah, jangan istri satu aja. Ini kan istrinya untuk Rasulullah. Ya Allah, kayaknya ngancam sekali ini. Sudah fokus lagi ya. Terusin nggak nih? Terusin ya. Ibu bapak ingin tahu bagaimana ibadah saya. Tanya kepada yang terdekat dengan saya. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Istri ya. Tapi ada nggak Ustaz istrinya 2? Nggak perlu ngegas biasanya. Dah setelah jadi melebar nih. Ini terusin nggak nih? Terusin ya. Nah, falamma akhbaru, Pak fokus ya. Ini akan buat kita semua ya. Falamma akhbaru, faka'annahum taqaluha. Ketika diberitahu, maka 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Rasul.
Pak siapa namanya Pak? Semoga berangkat haji Pak Ilyas. Belum tentu benar jawabannya. Nah, sabar dulu. Sekarang yang berapa? 2. Sepatu nomor berapa? Nomor berapa sekarang? 2. Kan tadi ada berapa orang? 3. Kata yang kedua, sama-sama. Anak asumud dahro wala akulu. Yuk sama-sama. Ana asumud dahro wala akulu. Karena ibadahku kurang ketimbang ibadah Nabi, maka aku berjanji setiap hari puasa sunnah tidak mau makan dan minum di siang hari. Dan aku akan kerjakan seumur hidupku. Tolong jawab. Puasa sunnah setiap hari baik atau buruk? Buruk. Nggak perlu ngegas sih, biasa aja. Buruk biasa aja yang ngomongnya ya. Nah, serius ya berarti ya. Nah, berarti puasa sunnah apa tadi? Setiap hari. Fokus semua ya. Tinggal yang berapa sekarang? 3. Lebih ekstrim. Sama-sama. Ibadahku kurang ketimbang ibadah Nabi, maka aku berjanji, kata yang ketiga. Sama-sama. Ana a'tazilun nisa'a fala. Bagus ya tulisan saya? Bagus. Enggak, saya jelek kok, saya nyadar ini. Bagus apa enggak? Fala atazawwaju abada. Nah, sini Pak, semuanya Pak Ilyas. Saya sini deh. Ucapan ini enggak mengada-ada. Bukunya, kitabnya memberatkan. Makanya saya bawa fotokopiannya aja. Nih, tuh. Kelihatan enggak? Enggak. Maksud saya tulisannya ada enggak? Ada kan? Ada Pak Ilyas? Baca enggak? Berarti kalau begitu saya ambil dari kitab ini. Cuma membawa bukunya berat. Tujuan saya akan membuktikan kalau memang ucapan ini ada di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Sampai mana tadi ya? 3. Karena ibadahku kurang ketimbang ibadah Nabi, fokus ya. Maka aku berjanji saya menghindari perempuan. Dan saya berjanji tidak akan menikah seumur hidup. Buruk Pak. Dan pasti apa namanya Pak Anto? Hardiana. Pak Ilyas, Pak Hardiana. Semoga sehat selalu Pak Hardiana ya. Nah. Udah yuk sini yuk. Orang yang tidak mau menikah seumur hidup, tidak mau menikah bukan belum ketemu jodoh. Beda kan ya? Beda nggak? Beda. Ini memang niatnya nggak mau menikah. Kira-kira baik atau buruk? Buruk. 1. Sholat sunnah sepanjang malam. 2. Setiap hari. 3. Tidak mau apa? Tidak mau ngapa-ngapain. Ucapan 3 orang ini terdengar di telinganya Nabi Muhammad. Dan beliau bersabda, angkat suaranya, ucapan Rasulullah. Wallahi. Bareng-bareng. Ini la akhsyakum lillahi atqakum. Nabi Muhammad bersabda, aku adalah manusia yang paling taat ibadah. Dan aku, kata Rasulullah, adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Jadi manusia yang paling taat dan takwa adalah siapa? Rasulullah. Beliau nggak pernah sholat sunnah sepanjang malam. Beliau istirahat, bangun sepertiga malam terakhir, beliau tahajud. Dan Nabi Muhammad nggak pernah puasa sunnah setiap hari. Beliau puasa setiap hari hanya sebulan penuh di bulan apa? Dan beliau Rasulullah menikah apa tidak? Maka beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah golongan umatku. Sini deh. Enggak bahas ini ya. Bahas ini. Apa tadi ini? Nih. Jadi kalau begitu menikah itu adalah sunnahnya siapa? Sini deh, saya ulangi ya. Menikah adalah apa tadi? Sunnahnya siapa? Rasul. Ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah dalam membangun rumah tangga, jawab deh, ibadah enggak? Berarti kalau begitu, nikah adalah apa? Ibadah. Setiap ibadah yang kita kerjakan, Bapak hadir
hadir pada saat ini ibadah nggak? Ibadah. Semalam tahajud ibadah nggak? Ibadah. Subuh berjamaah di masjid ibadah. Setiap ibadah yang kita kerjakan akan berbuah pahala. Karena nikah adalah sunnah Rasul dan nikah adalah ibadah, maka nikah akan membuahkan apa? Ibadah. Ya Allah, membuahkan jamaah. Ya Allah, Pak Ilyas, Pak Hadi, Keturunan. saya ngomong sampai mulai keringetan ini. Ya Allah, Pak, Bu, fokus ya. Mungkin karena udah sore kali ya, kita agak ini ya. Sabar ya, udah ya, sabar. Iya. Baca Yasin dulu kali kayaknya ya. Sini semuanya bareng. Bapak Ibu sama-sama yuk. Nikah kan sunnahnya siapa? Ketika kita mengikuti sunnah Rasul kan beribadah. Setiap ibadah membuahkan pahala. Karena nikah adalah ibadah, mengikuti sunnah Rasul, maka menikah membuahkan apa? Pahala. Catat ya, nikah berbuah apa? Pahala. Zuhur 10 menit sholat. Baca Quran 40 menit di waktu subuh, kecuali nambah lagi di waktu duha. Tahajud 8 rakaat plus witir 3 40 menit. Puasa Ramadan sebulan penuh. Umroh 9 hari. Haji reguler 40 hari. Ada nggak ibadah yang paling lama dalam hidup kita yang terus mengalir tanpa kita sadari pahalanya? Apa itu? Menikah. Jadi kalau ditanya apa amal ibadah yang paling lama dalam hidup kita, jawabannya adalah menikah. Alhamdulillah. Gini nih, sama-sama handphonenya dibuka, suratnya kedua ayat 233. Yuk buka handphone. Surat berapa tadi? 2 ayatnya 233. Surat berapa? Ya Allah yang buka handphone semoga barokah ya Allah. Pak Ilyas, Pak Hardi, Pak Zul, semuanya kita buka handphone. Surah berapa tadi? Pak Anto, surahnya berapa? Al-Baqarah, ayatnya berapa? 233. Mas, jauh banget, sabar ya Allah. Ya udah, sudah belum? Bentar, Pak. Sudah? Dikit. Saya baca Quran dulu, nanti Ustadz Wawan yang sama-sama. Kita baca dulu bareng, nanti beliau yang sendirian. Sudah belum? Sudah? Pak Ilyas tolong terjemahin. Sudah belum? Sudah. Panto lama sekali Panto. Sabar Panto. 233 Al-Baqarah kedua ayatnya 233. Sudah yang lain sudah? Sudah Pak Habib sudah? Pak Zul sudah? Ya. Ya Pak Anto Bogor malam dikau sekali nasibnya. Ya Allah ya Rahman. Sudah ya. Yuk sama-sama bareng-bareng, nanti yang baca bagusnya pusat awal kita sama-sama. Sini semuanya deh. Ya, sabar sekali ya. Ini Pak. Sudah Pak Anto 233. Lama banget. 233. Dah, sini semuanya. Tidak handphone sebentar. Sejenak yuk Pak Anto semuanya ke arah saya dulu. Bapak handphonenya ditaruh dulu ke arah saya sebentar. Fokus dulu ya. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Fokus ya. Kana akhwani 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang adik kakak hidup di zaman Nabi. Berapa orang? 2. Fokus ya. Fakana ahaduhuma yatin nabiyya wal akhar muhtarif. Adiknya sering hadir ke majelis taklim bersama Nabi Muhammad tapi miskin. Abangnya tidak hadir ke majelis taklim tapi kaya. Bisa dipahami? Fasyaka ahaduhuma al-muhtarif ila Rasulillah. Abangnya yang kaya mengadu kepada Nabi kalau beliau tidak hadir ke majelis taklim tapi hidupnya apa? Kaya. Sementara adiknya yang sering ke majelis taklim tapi hidupnya apa? Miskin. Sini. Qala Rasulullah. Sama-sama. Qala Rasulullah. La'allaka turzaqu bihi. Wahai seorang abang, engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir di majelis taklim. Maka hadir di majelis taklim tanpa disadari membuat rezeki keluarga bertambah. Minimal urusan dipermudah. Jadi jangan remehkan. Dan saya lihat di sini nggak ada yang meremehkan pada buka handphone, buka Quran. Insya Allah
rezeki anak keluarga yang sedang Nafsun illa wus'aha. Oh, Masya Allah Pak Anto, tepat sekali memilih guru pengajiannya. Nah, bagusan mana sama saya? Dia, saya juga nyadar. Oh, Pak Ilyas, tolong terjemahkan Pak Ilyas. Pak Ilyas, maaf, tolong terjemahkan Pak Ilyas. Pelan-pelan ya, nanti saya potong. Fokus, semuanya fokus ya. Silakan, pelan-pelan. Ya, terjemahannya Pak Ilyas. Bismillah, angkat suaranya Pak Ilyas, pelan-pelan ya. Pelan-pelan baca bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ke saya semuanya. Al-Quran menyuruh ibu menyusukan anaknya berapa tahun? 2 tahun. Ini suruhan Quran dari Allah. Benar? Kalau Allah menyuruh pasti ada kebaikan nggak? Jangan ragu, pasti ada. Jadi tetesan air susu yang ditelan anak berbuah pahala untuk ibu. Dan ibu bangun tengah malam demi menyusukan anaknya yang nangis, pahalanya jihad di jalan Allah. Berarti ada surga mengurusi anak. Jelas nggak semua? Jelas ya? Makanya apa di sini? Nabi nggak suka sama yang tidak menikah. Kalau begitu surga bukan hanya ada di majelis taklim. Surga bukan hanya ada di masjid dan musola. Dan surga itu bukan hanya diraih dengan umroh atau haji. Mengurusi anak, menyusukan anak, lebih tepat 2 tahun, maka tanpa dia sadari pahala terus mengalir. Sekarang orang tua kita menyusukan kita, dan berapa banyak anak orang tua kita, semua pahala mengalir. Dan itu jihad bagi seorang ibu, yaitu ibu kita. Ada surga dalam mengasuh anak. Jelas semuanya nih? Jelas ya? Nah, teruskan lagi Pak. Maaf ya Pak Ilyas. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kalau umpama 1,5 tahun saja, nggak sampai 2 tahun atau kurang dari itu, boleh apa tidak? Tapi Al-Quran menyuruh yang utama 2 tahun, apa kurang dari itu? Makanya menyusukan paling afdol dalam Islam bukan kurang dari 2 tahun, tapi berapa tahun? 2 tahun. Bisa dipahami? Ya, teruskan lagi Pak Ilyas. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Sama-sama yuk. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Bu, handphone taruh dulu yuk. Ke saya sebentar. Kewajiban ayah, yaitu siapa? Suami. Menanggung apa? Nafkah. Kedua, pakaian. Secara apa? Jadi kalau begitu menafkahi keluarga bagi seorang suami sunnah atau wajib? Dalam berumah tangga ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Kewajiban seorang suami menjadi haknya istri. Benar ya? Fokus deh. Yang pojok semuanya ke tengah lagi bareng-bareng. Kewajiban apa tadi? Suami menjadi apa? Kewajiban istri menjadi haknya apa? Suami. Kewajiban suami menafkahi istri atau anak-anak, maka suami menafkahi istri itu menjadi apanya istri? Hak. Jelas ya? Bukan hanya nafkah, tapi apa? Pakaian. Kita menafkahi keluarga, Pak, Bu, dengan cara memberikan apa? Uang. Uang itu didapat dengan cara apa sekarang? Jangan ragu. Uang itu didapat dengan cara apa sekarang? Maka kerja itu ibadah enggak? Kerja itu ibadah. Dan kerja bagi suami demi menafkahi keluarga bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib. Angkat suara ya. Hadis at-Tabrani. Qala Rasulullah. Sama-sama. Man amsa kalan min amali yadihi. Barang siapa yang sore harinya capek karena kerja sejak pagi, amsa maghfuran lahu. Nabi Muhammad bersabda, maka di sore harinya dosanya berguguran. Jadi kalau begitu pengampunan dosa bukan hanya dengan sholat. Setuju gak? Pengampunan dosa bukan hanya dengan puasa. Bapak kerja di kantor ini,
belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Setiap sore tanpa Bapak sadari, berguguranlah dosa-dosa karena kerja demi menafkahi keluarga. Alhamdulillah. Ya Allah, sabar ya Allah. Ini kayaknya banyak yang harus diruqyah di kantor ini kayaknya ya. Nah, jelas ya semuanya Pak Zul ya, bisa dipahamin ya. Jadi kalau begitu kerja ibadah enggak nih? Kerja ibadah apa enggak? Ibadah. Jadi kalau begitu ada surga di tempat kerja kita. Setuju? Setuju. Orang saat ini barangkali Pak, sini deh, jam 8 pagi ada kajian duha. Benar ya? Ahad atau Sabtu, Ahad, Sabtu Minggu. Ada nggak kajian duha? Pengajian di waktu jam 8 pagi duha namanya. Ada? Ada sebagian masjid di hari Sabtu mengadakan kajian duha. Tapi di luar masjid ada kuli bangunan mengerjakan proyek. Saya tanya, di masjid sedang ibadah nggak? Ibadah. Kuli bangunan bekerja mengerjakan proyek, hasilnya uangnya dipakai ke kirim kampung. Ibadah nggak? Banyak jalan menuju la ilaha illallah. Mulai udah perempuan dah ya. Banyak jalan menuju apa? Jadi kalau begitu nggak ada kata lain kecuali apa? Semangat bekerja demi menafkahi keluarga, dan itu pahalanya jihad di jalan Allah. Maka saat ini insya Allah dosanya Pak Hadi, dosanya Pak Ilyas berguguran dengan sendirinya karena mereka bekerja demi menafkahi siapa? Keluarga. Jadi kalau begitu kerja ibadah enggak? Sama-sama. Afdolu sodako. Sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama kemana? Saya punya uang 1 juta, saya berikan kepada yayasan. Sedekah 1 juta saya berikan kepada keluarga. Mana yang lebih utama? Nabi mengatakan segede-gede pahala sedekah adalah keluarga. Sedekah di luar rumah sunnah, nafkahi istri wajib. Mana yang dahulukan, sunnah atau wajib? Maka mulai saat ini jangan dahulukan di luar dulu, kebutuhan keluarga dulu. Itu diutamakan dan pahalanya paling apa? Besar. Semangat bekerja Pak. Mungkin di kantor ini jalan Bapak dan kita semua menuju surga. Insya Allah. Dan sekarang perempuan bekerja. Yes. Jadi bapaknya. Apakah perempuan wajib menafkahi keluarga? Tidak. Tapi apabila dia dapat uang gaji membantu ekonomi keluarga, boleh tidak? Boleh. Mereka bisa kerja karena diizinkan suami. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami namanya nusyuz. Apa tadi? Nusyuz itu haram mencium bau surga. Maka mulai saat ini bolehnya istri bekerja, syaratnya izin siapa? Suami. Tapi jangan sampai setelah dapat uang gaji punya prinsip uang suami, uang sama-sama ya. Uang suami, uang istri. Uang istri ya uang Uangnya. Pak Hadi dan semua, ada nggak yang rumahnya jauh ke kantor ini pakai motor? Ada. Pak siapa? Bonge. Ustaz Bonge. Udah kayak keluarga di sini ya. Pak siapa namanya? Taufik tinggal di mana? Pak Taufik. Pakai motor. Sa'ad bin Mu'az. Hafalkan ya? Sa'ad bin Mu'az. Nabi ngelihat sini deh. Tangannya hitam keras. Apa namanya? Saat dipegang tangannya. Mabalu yaduka ya Sa'ad. Ada apa dengan tanganmu wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, megang cangkul. Bercocok tanam demi menafkahi apa? Keluarga. Maka Nabi mengatakan, tanganmu efek kerja. Suka duka kalau kerja. Panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Sales keluar rumah menawari produk hitam. Nabi mengatakan derita yang dia alami di tubuhnya karena efek kerja demi menafkahi keluarga, maka dirinya Allah haramkan dari jilatan api neraka.
Maka Pak Bonge pulang dari sini. Bonge lagi astagfirullahaladzim. Maka Pak Taufik ingin lampu apa? Hias yang sangat apa? Indah. Nabi Muhammad besok berjumpa dengan Usaid. Usaid mengatakan, wahai Rasulullah, semalam aku baca Quran tapi kudaku teriak. Kata Rasulullah, apakah engkau teruskan? Aku teruskan. Aku nggak peduli suara kuda. Tapi tambah kenceng. Apa kau teruskan? Aku teruskan. Tapi bukan hanya berteriak. Apa tadi? Kemudian aku lihat di atas atap rumahku ada segumpalan awan naik ke atas dikelilingi lampu hias yang sangat indah mengecil akhirnya hilang. Apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah para malaikat Allah yang sengaja turun dari atas langit menuju atap rumahmu mendengarkan suara bacaan Qur'anmu. Maka engkau baca Quran di atas rumahmu ada malaikat yang menaungi. Kalau engkau wahai Usaid enggak peduli dengan suara kuda, maka di pagi hari tetanggamu melihat jelas malaikat sedang menaungi rumahmu. Maka ruangan ini, kantor ini, gedung ini semoga dinaungi malaikat dengan barokah bacaan Quran. Amin. Bisa dipahami ya? Jadi apa yang saya ajak kepada teman-teman itu sesuai dengan dalil-dalilnya. Ya, hadir ke sini menambah rezeki. Yang kedua, baca Quran menaungi siapa? Dinaungi siapa? Malaikat. Kalau dinaungi malaikat, bawaannya adem. Kantor bawaannya nyaman. Jangan sampai dinaungi setan yang saling sikut sana sini. Maka bentengan majelis taklim, kantor, insya Allah bentengannya apa nih? Majelis taklim. Yuk sama-sama. Surah apa tadi namanya? An-Nur. An-Nur ayat berapa? Sama-sama yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Silakan. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله wallahu wasi'un alim. Allah Akbar, suaranya tajwidnya. Silakan Pak Taufik, pelan-pelan Pak Taufik. Pak Taufik baca bismillah pelan-pelan. Artinya ya? Iya artinya Pak. Artinya aja. Ya silakan. Sebentar, kenapa dipanggil bonge? Allahu Akbar. Ya Allah, Taufik bagus-bagus dipanggil bonge. Lah, sampai bisa keceplosan tadi. Saya nggak mau manggil bonge, manggil Taufik aja. Silakan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang. Jangan lebay. Pantesan dipanggil bonge, Bapak. Harus semangat. Yuk bareng-bareng silakan. Fokus yang fokus semuanya Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Sini deh, ulangin yang awal Pak Taufik. Yang awal saja ulangin. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Bukan yang bujangan semua kita nikahin. Ini pakai tafsir. Saya juga nggak sembarang menyampaikan sebelum baca tafsir. Kalau punya adik, punya ponakan, punya sepupu, punya keluarga, punya teman, udah ada jodoh, punya calon, tapi tiba-tiba mau menikah nggak punya uang. Kita punya uang, bantu nikahkan mereka. Bisa dipahami nggak? Jadi bukannya menikahi orang yang bujang, kita punya duit, mereka nggak mampu menikah, padahal udah pengen menikah, bantu. Jadi membantu nikah orang yang nggak mampu ada kewajiban dalam Quran. Menghalalkan. Ya padu. Bisa dipahami semuanya ya? Jelas ya? Kenapa begitu?
ketimbang berduaan khawatir bisa menimbulkan fitnah. Betul. Makanya segerakan. Iya. Makanya kalau Pak Taufik ada rezeki, ada teman-teman di daerah Depok nggak mampu nikah, bantu Pak Taufik. Itu perintah dari Quran. Dia belum. Dia belum menikah. Ya, jangan marah-marah, biasa aja ngomong. Bukan lagi, silakan Pak Taufik, pelan-pelan. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Terus, Jika mereka miskin, sini. Jika mereka miskin, yang miskin itu yang mau menikah apa yang menikahkan? Kalimatnya bukan miskin. Lihat deh Qur'annya. Iyakunu fuqara. Benar nggak? Apa bedanya miskin sama fakir? Kalau miskin punya penghasilan, nggak cukup. Kalau fakir tidak punya penghasilan. Jadi lebih rendah mana? Fakir atau miskin? Ganti kalimatnya dengan fakir. Jika mereka fakir, silakan. jika mereka fakir, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka Stop. dengan Lihat kekurangannya Pak. Iyakunu fuqara'a. Setelah fuqara'a, apa itu? Setelah fuqara'a, yughni, ghani, mengkayakan. Sini deh ke saya. Jika mereka yang mau menikah fakir atau miskin, Allah yughni, menambah kekayaannya. Berarti dengan menikah nambah apa? Rezeki. Ulangi lagi. Dengan menikah nambah apa? Jadi kalau begitu amalan pendatang rezeki dalam Islam salah satunya apa? Untuk orang lah bantu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sini deh ke saya. Ya Allah. Sini ya. Ini suami. Ini istri. Apa nih? Ini fokus. Udah, fokus semuanya ya. Ini apa tadi? Ya, suami. Ini apa? Istri. Ke saya deh. Ini udah ada bagian rezekinya Pak. Benar ya? Kita itu semua udah ada bagian apa? Istri ada. Ketika mereka bangun rumah tangga jadi satu, tinggal satu atap, maka rezekinya ditumpuk sama Allah. Tambah kurang apa tambah banyak? Maka kalau begitu dalam harta bapak ada haknya istri. Setuju nggak? Setuju. Dalam hak ibu dalam harta ibu ada haknya siapa? Suami. Makanya kalau suami meninggal dunia, ada nggak hak warisan buat istri? Apabila istri meninggal dunia, ada nggak hak warisan buat suami? Jadi kalau begitu, suami jangan sombong. Dia bisa nambah rezeki karena adanya istri. Dan istri jangan sombong. Dia menambah rezeki karena adanya apa? Jadi setelah itu apa yang terjadi Ustaz? Setelah itu mereka menikah, akhirnya membuahkan apa? Anak. Berarti ada anak tambah rezeki apa kurang? Jangan pernah bilang, nak, engkau kalau bapak nggak kuliahin, engkau kuliah di mana, nak? Jangan bilang begitu. Berarti rezekinya anaknya Pak Zul, rezeki anaknya Pak Anto dititipin melalui mereka. Ada haknya anak di harta kita. Setuju nih? Setuju nggak? Ada haknya apa tadi? Ada haknya anak di harta siapa? Kita. Maka semakin banyak anak, orang tua dulu pernah bilang banyak anak, banyak apa? Rezeki. Jadi kalau begitu menikah amalan pendatang rezeki. Kalau boleh dibalik, semakin banyak nikah, makin banyak rezeki. Mesti dua. Emang harus dua Pak Ustadz kalau misalkan laki-laki? enggak ada contoh dua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Waduh, ya Allah. Saya canda doang enggak, saya hapus lagi sini. Ya. Jadi kalau begitu, mulai saat ini menikah nambah apa tadi? Pak, sini Pak. Bapak kerja di sini, ibu kerja di sini, berarti itu mungkin bisa jadi karena wasilah pernikahan. Maka menikah jadi tambah rezeki, tambah lagi punya apa? Anak. Jadi tambah apa lagi? Rezeki. Maka mulai saat ini anak adalah pendatang rezeki. Istri dan suami adalah pendatang rezeki. Secara umum menikah menambah rezeki. Nah, bisa dipahami semua sini? Jelas ya semua ya? Terakhir,
surahnya 52 ayat 21. Surah berapa tadi? 52. Nah, yang ini Pak, 52 tolong difoto nih. Tolong dibicarakan ke istri, ke keluarga. Surah berapa tadi? 52 ayat berapa? Mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Oh, ketemu dalam di mana? Jadi kalau begitu, ketemu nggak sama anak lagi di sorga nanti? Ketemu lagi nggak sama orang tua di sorga? Syaratnya? Harus beriman. Kalau umpama anak keluar dari Islam, murtad, jangankan di sorga teman-teman, hak waris aja nggak dapat. Iman itu identik dengan ke atas, hablum minallah. Kenalkan siapa Allah dan Rasulnya. Ada hidup setelah mati, ada hari pembalasan. Maka anak kita saat ini adalah anak dunia juga Akhirat. sama-sama. Anak kita saat ini anak apa? Juga apa? Jadi kalau begitu buah hati dari pernikahan adalah anak, dan dia akan ketemu lagi dengan kita. Pak, Bu, orang tua kita sudah tiada. Mungkin ada yang masih hidup, yang sudah tiada. Ketemu lagi nggak dengan kita? Jangan ragu, ketemu nggak? Ketemu. Syaratnya? Beriman. Kalau udah lepas dari iman, murtad tidak ketemu lagi. Maka kalau begitu, tujuan pernikahan membangun rumah tangga dunia juga akhirat. Jelas semuanya nih? Jelas ya? Nah, ada nggak kata istri Pak Taufik di situ? Di sini tidak ada, Pak. Tahu dari mana Pak Taufik? Belum baca semuanya dari awal sampai akhir. La ilaha illallah. Silakan Pak Taufik baca dari awal sampai akhir. Silakan. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Terus? kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Lalu? Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Ada nggak istri di situ? Nggak ada. Ada suami ya? Nggak ada. Sementara akan memiliki anak kalau kita menikah. Sekarang udah jam 5 nih. Belum dibahas satu lagi nih. Gimana? Terusin apa enggak nih? Enggak harus Pak Ira. Gimana Pak Ira? Terusin enggak? Pak, apakah ketemu dengan suami lagi? Apakah ketemu istri lagi di sorga? Suratnya 13 ayat 23. Surat berapa tadi? 13 ayat berapa? 23. Tolong dong yang ini di screenshot lagi dan sampaikan ke suami atau ke istrinya. Jadi bukti buat kita pernikahan kita. Surah berapa tadi? 13 ayat berapa? 23. Di foto nih Pak Taufik, Pak Hardi semuanya buat bekal kita dalam berumah tangga ya. Nanti kita buka pertanyaan. Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Yuk sama-sama yuk. Bareng-bareng angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya Pak. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan Pak Wawan. Maksud Wawan ya, silakan. Pak Taufik lagi ya. Silakan Pak Taufik. Baik, Bos. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masya Allah. Silakan Pak Taufik. Angkat suaranya Pak Taufik. Pelan-pelan. Tempelkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Aden Sini deh. mereka. Ke saya. Aden. Aden. Sama-sama yuk. Aden. Belum Pak. Saya dulu ya. Aden. Aden. Pakai ain dia.
Nggak ngeden sih. Aden. Apa tadi? Ada surga namanya Firdaus. Itu paling tinggi. Ada surga ma'wa, ada surga khuldi, ada surga naim. Apa tadi? Naim. Makanya ada laki-laki namanya Haji Naim. Haji Naim. Siapa namanya Pak? Yang urut. Ya Allah, yang urut aja astagfirullahaladzim. Ya Allah, benar-benar ini kantor luar biasa ya. Siapa namanya Pak? Ini. Oh, saya. Namanya Bray. Pak Ihsan, astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi Depok bohong ya? Sekarang la ilaha illallah, maafin Ustaz ya. Iya memang ada Haji Naim itu diciptakan. Iya. Memang tukang urut. Memang bukan ke arah sana tujuan saya. Nah, ini surga apa namanya ini? Surga apa? Ada. Sini deh. Surga apa tadi? Ada. Saya tulis deh. Ada surga namanya Jannatu apa? Jannatu sini. Aden. Sini deh. Maaf ya. Aden. Apa? Aden. Kalau nama saya belakangnya Adenan. Sama nggak? Enggak, jangan masak enak sama saya biasa. Sama atau tidak? Iya beda, saya juga nyadar. Kalau Aden nama sorga, kalau Adnan itu diurut ke atas adalah kakek buyutnya Rasulullah setelah Abdul Muthalib. Tapi kalau dalam kamus Arab Indonesia Al-Munawwir, Adnan itu nama belakang saya artinya adalah sosok yang murah senyum dan kalau bicara pendengar senang hatinya. Sombong, astagfirullahaladzim. Yuk, bareng-bareng. Surga apa namanya? Ada. Terus bawahnya apa tadi? Ada. Pak, Bapak Ibu fokus ya. Ada enggak kata suami istri dari ayat ini nanti? Ya, sama-sama. Silakan Pak Taufik, angkat suaranya. Silakan. Mereka Dari awal. Yaitu surga-surga Aden. Terus Mereka masuk ke dalam bersama dengan ke dalamnya. orang. Mereka masuk ke dalamnya Ke ulangi. dalamnya. Dari awal maaf ya. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang apa? Saleh. Soleh. Terus lagi. Dari nenek moyangnya. Jadi ketemu nggak sama orang tua kita, kakek nenek kita? Ketemu nggak? Nah terus lagi. Pasangan-pasangannya. Allahu Akbar. Ketemu lagi nggak Pak Ihsan? Ya. Dengan istrinya. Ketemu. Jadi kalau begitu istrinya Pak Ihsan adalah istri dunia juga istri di surga nanti. Maka kalau begitu, kok Bapak nggak bilang nggak semangat banget sih? Alhamdulillah biasa aja kayaknya gitu ya. Kenapa ya? Bareng-bareng ya. Jadi kalau begitu istri Bapak di dunia juga istri di surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ihsan pilih mana di surga? Istri atau bidadari? Dua-duanya. Teruskan lagi. Oh, Teruskan lagi. semuanya. Dari awal gimana? Surga. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang apa Pak? Yang soleh. Terus? Dari nenek moyangnya, Lalu? pasangan-pasangannya, Lalu? dan anak cucunya. Jadi kalau ditanya, apakah kita akan berkumpul lagi dengan keluarga kita di sorga? Jawabannya pasti. Karena ini janji Allah. Allah dan Rasulnya nggak pernah ingkar janji. Setuju nggak? Setuju. Kalau Ustadz ada nggak ingkar janji? Sangat gas dah. Ya, maklum aja. Kok bilangnya banyak pula, ada aja cukup ya. Sekarang saya tanya bareng-bareng. Nabi nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau ditanya, apakah ketemu lagi dengan kita kumpul keluarga di sorga nanti? Jawabannya pasti. Dan nama sorga kita buat sekeluarga adalah anak. Syaratnya tadi. Kok beriman sini apa tadi barusan? La ilaha illallah. Beriman dan beramal Soleh. Jadi kalau begitu Pak Ihsan, Ya. bukan hanya ajarkan anak ubudiyah ke atas. Anak jangan hanya diajarkan tahajud dan puasa Ramadan, tapi kenalkan akhlak kepada tetangga. Karena soleh adalah berakhlak. Maka modal keluarga berkumpul bersama, ajak menuju sorga Aden, modalnya dua, yaitu iman dan beramal soleh. Maka pernikahan kita
adalah pernikahan dunia akhirat. Maka ibadah yang terlama dalam hidup kita adalah apa? Menikah. Dan bapak bekerja, pahalanya adalah Ibadah. menggugurkan dosa. Masalahnya adalah jika istri suaminya dari 234. 32. Surah kedua ayat berapa? 234. Sudah belum ibu bapak? Sudah, ini akan melebar terus nantinya. Ini terakhir ya. Nanti kita buka tanya jawab ya. Silakan. Apa? Surat berapa? والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Ihsan tolong terjemahkan Bang Ihsan. Pakai mikrofonnya ganti. Nah, ya silakan Ihsan. Baca bismillah dulu. Silakan. Pelan-pelan ya. 234 ya. Ya 234 pakai mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri Istrinya berapa? istri-istri jamak La haula wala quwwata illa hebat sekali. benar, Masya kan? Allah. Sini. Allahu Akbar. Sini. Astagfirullahaladzim. Ambil. Subhanallah. Ambil, kantongi rezeki. Saya baru di kantor ini ngebahas ini, langsung jamaah bilang jamaah. Tadinya pada bingung dan pada senang. 2 dong isinya Ustaz, tapi dia bilang karena jamaah. Kenapa ada pikiran begitu, Pak? ya kan lebih dari 1 ya Bang ya. Jadi 1. Kalau istri sendiri pasti ini dong 1. Balikin. Pak, orang udah ngasih hadiah, lalu diminta lagi seperti anjing muntah, muntahnya dijilat lagi. Ternyata salah penilaian. Gondrong ternyata smart, pintar. Oh, saya jujur di kantor baru kali ini ada yang bilang karena jamak. Luar biasa nih sini. Suami punya istri. Suami meninggal. Ninggalin apa? Istri. Kenapa istri? Karena suaminya banyak. Jelas ya semua ya? Dulu di pesantren, Dulu di pesantren. Enggak. Ya Allah. Ini harus diabadikan di kantor ini. Nah, terusin. Nah, terusin silakan. Angkat suaranya. Lanjut ya. Iya lanjut. La ilaha illallah, silakan ya. Dan Hendaklah dari awal. dari awal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dari awal. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka tanda kurung istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi iddahnya istri ditinggal wafat suami 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari dia mau menikah lagi, boleh apa tidak? Boleh. Dan jangan mensyaratkan dalam pernikahan, kalau bapak meninggal mama jangan nikah lagi ya. Tidak boleh. Itu jalan seiring dengan takdir yang Allah udah putuskan. Kenapa ada iddah? Saya yuk. Kalau Al-Quran gak mengatur, bingung kemana bapaknya tuh anak. Semalam berhubungan sama yang pertama, meninggal. Bulan depan menikah lagi sama suami yang baru, berhubungan lagi. Nggak lama yang baru, meninggal lagi. Bulan berikutnya nikah lagi sama yang ketiga, berhubungan lagi. Nggak lama yang ketiga, meninggal lagi. Maka nih bayi kemana nasab bapaknya? Nunggu dulu berapa bulan tadi? 4 bulan. Jadi kalau begitu istri jangan langsung menikah. Dan ada pendapat ulama,
tidak keluar rumah kecuali darurat dan tidak berhias karena khawatir bisa menimbulkan fitnah. Saya balik sekarang Pak Isan. Istrinya meninggal hari Rabu, bukan suaminya, sekarang istrinya. Meninggal hari Rabu, suaminya Rabu depan nikah lagi, boleh apa tidak? Boleh. Tidak. Masya Allah. Ngancem sekali Pak Anto ya. Saya bilangin Bu Yanti nantinya. Bu Yanti kan istri kan Bu Yanti kan. Ketemu saya bilangin ya. Apa jadi? Berarti kalau begitu istrinya meninggal hari apa tadi? Rabu depan nikah lagi. Nggak boleh. Jangankan Rabu depan, ada orangnya aja boleh nggak nikah lagi? Cuman kebangetan Pak, baru seminggu nikah lagi ya. Jadi kalau begitu berapa idahnya seorang istri yang ditinggal wafat suami? 4 bulan. Maka kalau dua-duanya sudah dinikahi sama istrinya, nggak mungkin di sorga ketemu dengan dua. Maka di antara dua ini kembali ke Quran surah yang tadi kita baca sebelumnya, yang paling soleh. Jika dua-duanya soleh, ketemu sama yang mana Ustaz? Nabi bersabda, li akhiri azwajiha, ketemunya sama yang terakhir. Apa Pak? Pertama udah mana? Hah? Yang pertama. Nah, itu biasa. Siapa tadi? Pak Deki ya? Ya Allah. jauh Pak, pikiran. kalau saya jelaskan makin panjang. Lihat yuk, satu lagi nggak apa-apa. Jawab pertanyaan Pak Yanto nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Zul. Ya Allah, macet sabar ya Allah. Ya, surah 56. Surah berapa tadi? Surah 56. Ya Allah ya Rahman. Semoga berkah selalu ya kantor ini ya semuanya ya. Surah berapa tadi? Nama surahnya Al-Waqiah. Ayatnya 17. Langsung bacakan terjemahannya Pak Irsan dari bukan mulai 17 Pak Irsan. Pak Irsan terjemahkan bukan dari 17 tapi dari 12. 12 ya. Ya, Pak Irsan 12 Pak Irsan. Tolong Pak Irsan baca bismillah. Yang lain tolong kita dengarkan ya. Ya, terus berada dalam surga kenikmatan. Naim. Naim. Masya Allah, subhanallah. Terus Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Masya Allah. Ini Pak kalau pakai peci Mas Sorban kayak Habib Bahar ini. Kayaknya nih ya. Peci Sorban gak habis pakai Habib Bahar ini kayaknya nih ya. Silakan. Teruskan lagi. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Sini semua, teman-teman semua. Nanti penduduk sorga, nih ilustrasi aja sih nggak boleh sebenarnya ya, karena nggak boleh membayangkan sorga dengan akal pikiran kita tuh nggak boleh. Jadi ibarat kita nih duduk kan di atas karpet, maka penduduk sorga duduknya itu di atas permadani dari emas dan perak. Jadi duduknya apa tuh dari apa? Emas dan apa? Perak. Teruskan lagi. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Sini semua. Pak Zul dengan Pak Irsan, saya dengan Pak Ilyas, dengan Pak Hardi, saling apa nih? Berhadapan. Teruskan lagi. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Maka itu ada pendapat bidadara. Maka istri ketemu dengan bidadari sorga yang nampak muda dan tampan. Sementara kita bertemu dengan siapa? Bidadari. Dengan siapa tadi? Bidadari. Jadi ulangi yang terakhir. Dan 16 ya. Ya, 16. Mereka 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi ini ada pendapat ulama tafsir adalah bidadara. Istri perempuan didampingi dengan anak-anak muda yang tetap tampan. Karena di sorga rata-rata usianya 30 sampai 33. Maka apabila dia belum menikah sampai akhir hayat akan dipertemukan dengan laki-laki yang belum ada jodohnya ketika di surga. Bukan bidadari, tapi siapa? Manusia. Bidadari yang 35 bidadari, silakan. Langsung Ayat 35 ya. 35. Bidadari 35. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Nggak perlu ditekan juga sih, biasa aja langsung gitu aja ya. Jadi kalau begitu bidadari diciptakan secara apa? Pak Bu pakai tafsir, dia nggak pernah mengalami kanak-kanak.
nggak pernah hidup di rahim, langsung besar. Jadi bidadari itu beda sama manusia. Dia diciptakan langsung besar usianya. Jelas nggak nih? Jelas ya? Teruskan lagi. Sebentar, ke saya. Hadis At-Tirmizi, dari lutut sampai kakinya tercipta dari wangi-wangian kasturi, misik. Dari lutut sampai dada, bidadari pur. Apa tadi? Jadi kalau begitu, bidadari itu tercipta dari apa? Wangi-wangian. Kalau bidadari turun di Rawamangun, maka dunia semua wangi. Makanya istri pengen berkarakter bidadari, wangilah depan suami, jangan wangi di depan suami orang lain. Kenapa kok giliran kondangan ke pesta wangi, tidur sama suaminya daster rombeng penelitian remasonan? La ilaha illallah. Berarti dia bukan karakter apa? Bidadari sorga. Jadi melebar. Terus lagi bawahnya, silakan. Lalu kami jadikan mereka perawan. Nggak ada janda di sono. Semuanya nggak ada single parent. Semuanya gadis. Bidadari itu apa? Gadis. Teruskan lagi. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Pak Taufik punya bidadari. Banyak. Astagfirullah ya Allah ya Rahman. Pak Taufik punya apa tadi? Pak Ihsan punya bidadari nggak? Maka bidadarinya Pak Taufik nggak mungkin melirik ketampanan Pak Ihsan. Dia hanya fokus dengan suami pilihannya Allah. Maka perempuan dunia ingin berkarakter bidadari, mata jangan jelalatan, hanya untuk suaminya yang sudah Allah putuskan. Tapi kalau emang nggak sengaja gimana, Pak? Apa? Kalau nggak sengaja lirik ke sana. Kan nggak sengaja. Ya Allah ya Rahman. Ini harus dirukyah belakangannya apa nih sahabat ini? Udah cukup ya, semoga ada barokahnya ya. Amin. Cukup ya semua ya. Ada yang tanya barangkali satu atau dua sebelum tutup dengan doa? Ada yang tanya? Ada yang tanya barangkali? Mau nanya apa? Iya, Pak. Pak, pandangan pertama itu jangan diikuti dengan pandangan kedua. Pandangan kedua berasal dari setan. Innal mar'ah tuqbalu fi surah syaitan. Laki-laki melihat wanita, matanya ada di setan, ada di matanya. Ketika perempuan itu berbalik, maka berpindahlah dari mata ke pantatnya. Maaf. Makanya umumnya laki-laki setelah perempuan berbalik, pandangan kemana? Ke pantatnya. Hati-hati, itu adalah fitnah. Ada nggak ayatnya Ustaz? Ada. Tentang penjagaan mata tuh ada ayatnya. Kalau kita bahas nanti waktunya akan melebar lagi. Maka mulai saat ini jagalah keluarga kita, semoga sama-sama kumpul di surga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena saya semuanya fokus. Ada berapa sahabat Nabi yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Rasulullah? Allahu Akbar. Angkat tangan dong. Siapa yang bisa menyebutkan 1, 2, 3 apa saja janjinya? Yang pertama, Yang sholat sunnah setiap malam, kedua, puasa setiap hari, ketiga, tidak menikah. Dapat lagi. Ihsan, tolong berikan. Oh iya. Masya Allah. Luar biasa. Ibu siapa namanya Bu? Bukan itu, Pak. Belum ya, makanya tadi Pak Jul kedengarannya Ihsan segera nikahi. Ya Allah. Masya Allah. Sini deh. Enggak, maaf ya, saya enggak mengada-ada ya. Ihsan jawabannya langsung karena jamak. Sedangkan dia langsung 3 lancar. Jangan-jangan. Allahu Akbar. Fokus semuanya, pelan-pelan yuk, fokus ya. Ada apa? Ada amalan berapa? Ada berapa amalan yang membawa kita sama-sama bersama keluarga menuju sorga? Ada 2 amalan. Yang pertama, Beramal soleh. beriman. Beriman. Beramal soleh. Dua-duanya semuanya pada jawab ya Allah. Terakhir, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Apa nama sorga buat keluarga nanti? Ada. Tutup. Apa hukumnya istri ambil uang suami tanpa izin? Haram.
Ya Allah, saya nggak jadi mengeluarkan uang, saya masih kena di sini. Hukumnya apa? Boleh. Derajat orang pelit ada 3. Apa saja Ustaz? Apa saja Ustaz derajat orang pelit? Kita lanjutkan entah kapan di pertemuan yang akan datang. Semoga ada barokahnya ya. Amin. Bapak sudah terlalu larut sore, nanti khawatir malah mengganggu istirahat Bapak. Entah kapan kita teruskan lagi, yang penting ada oleh-oleh semangat bekerja. Karena kita semuanya bakal ketemu lagi di sosial. Ya Bapak Ibu, kerja adalah ibadah. Tolong harapan saya jangan saling sikur, jangan saling benci, jangan saling iri. Itu memang sudah bagian rezeki yang Allah putuskan. Saya bilang semangat ibadah, jawab ya insya Allah. Dengan insya Allah ada pertolongan. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ibadah. Insya Allah. Bareng-bareng ya, insya Allah ya. Semangat bekerja. Insya Allah. Semangat mengajak keluarga menuju sorga. Insya Allah. Apa arti kata dari Adnan? Surga Aden. Adnan nama saya. Enggak enak saya ngomongnya ya. Semoga ada barokahnya. Maafkan saya Irsan. Tambahan mungkin sebelum tutup minta doa kan insya Allah Pak Ustadz ini akan jadi pembimbing saya umroh tanggal 26. Iya. Mungkin minta doanya untuk keberangkatan kita dan juga untuk teman-teman yang belum bisa nyusul Pak Ustadz. Iya. Amin. Ya insya Allah saya berangkat umroh tanggal 26 Desember. Saya kenal dengan beliau Pak Anto sudah cukup lama. Ya, sempat ke Bogor beberapa kali, juga diundang di acara reuni SD dan keluarganya. Dan alhamdulillah bisa silaturahim ke sini meskipun banyak hambatan-hambatan di jalan. Tapi memang itulah hidup, harus banyak sabar. Pak Zul, saya bersyukur bisa kenal Bapak. Ternyata rumahnya nggak jauh dengan saya. Lebak Bulus. Saya di Cepete, patokannya Abdul Majid. Nah, ada Indomaret, terserah mau beli buah dulu atau kue ya. Nah, belok kanan Abdul Majid, Indomaret belok kanan. Ini bercanda doang saya tadi ya. Nah, jadi kalau begitu insya Allah tanggal 26 memang lagi musim-musimnya sangat dingin. Mohon doa semoga diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Sini deh. Doakan orang lain gak pernah rugi. Doa akan berbalik buat diri sendiri. Doakan Pak Anto dan kita semua berangkat umroh. Amin. Gak mustahil entah kapan kita mendoakan Pak Taufik dengan Pak Irsan yang berangkat umroh. Amin. Semoga entah kapan ada hadiah umroh dari Pak Anto dan Pak Zul. Semoga barokah selalunya ya. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti doa dari Ustaz guru kita Ustaz Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar barokah. Kita angkat tanya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil 'afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin pamit ya, habis isya saya mau acara lagi. Khawatir perjalanannya ya.